Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jemaah subuh yang salat rahmatullah, mari kita banyak bersyukur kepada Allah karena sampai dengan saat ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa banyaknya. Alhamdulillah. Juga memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammad. Sebelum saya lanjut, saya atas nama pengurus mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaah, baik yang sudah berniat mendonorkan darahnya tadi malam namun tereliminasi, apalagi yang sudah berhasil mendonorkan darahnya dengan sesuai dengan diharapkan, yang jumlahnya 21 orang atau 21 kantong. Ada lebih 10 orang yang harus tereliminasi oleh karena berbagai faktor, antara lain rendahnya tensi. Jadi banyak yang tensinya rendah, banyak juga yang kurang tidur, mungkin karena harus begadang banyak tahajud. Ya, tidak apa-apa. Seperti yang saya sampaikan ketika jadwalnya Pak Iqbal, waktu itu ternyata dia mendampingi penyidik Polda ke Banten untuk memeriksa seseorang di Banten, dan subuh baru tiba. Tadi malam setelah kita donor, dia sampaikan ya bahwa dia akan ke luar kota subuh. Jadi mungkin gara-gara itu saya harus lagi isi. Baik, pada subuh hari ini saya akan angkat satu hal yang sangat berkaitan dengan puasa, yaitu puasa meningkatkan potensi diri. Bagi seorang muslim yang menjalankan ibadah puasa itu dihadapkan dengan berbagai tantangan, berbagai ujian, dan itu wajar. Oleh karena memang Allah menguji kita dengan berbagai tantangan dan ujian itu. Ya. Oleh karena itu orang yang melanggar dari adab ataupun syariat berpuasa itu diancam dengan hukuman yang berat. Tidak seperti sambo. Tapi 60 hari berpuasa misalnya kalau orang suami istri menatahan. Nah itu menunjukkan bahwa betapa beratnya menghadapi tantangan ataupun ujian dalam melaksanakan ibadah puasa. Ya. Sedikitnya terdapat 3 potensi yang dimiliki manusia. Nah inilah yang kita diuji di situ. Potensi itu mempunyai kecenderungan berbeda-beda dan semuanya senantiasa berusaha menguasai jiwa kita. Ya. Yang pertama adalah kuat al-ghadabiyah atau potensi amarah. Jadi potensi amarah itu dimiliki semua manusia pada umumnya. Potensi ini cenderung mengikuti sifat-sifat amarah dan emosional yang berlebihan. Oleh karena itu jika potensi amarah ini mengendalikan diri manusia, maka bisa dipastikan seseorang akan menjadi labil, pemarah, dan tidak berkompromi. Ya, bisa dibayangkan bagaimana pada saat persidangan Verdi Sambo, hanya dalam beberapa saat setelah disampaikan oleh Putri Chandrawati bahwa saya dikasih begini oleh Joshua, itu alur ceritanya, maka lahirlah skenario untuk menghabisi Joshua. Nah di sini pasti tidak ada pengendalian diri di sini. Potensi amarah tadi yang mendominasi si jenderal berbintang 2. Dan itulah yang dia realisasikan ketika seorang ahli menerangkan bahwa tidak cukup waktu untuk berpikir. Sebenarnya diabaikan nanti keterangan ahli ini, karena memang bukan ahli yang objektif,
Mungkin dia basuh pakar Nuranu saja, bukan pakar. Ya. Dalam sebuah hasil penelitian di Amerika Serikat, ya, dikabarkan bahwa mereka yang sulit mengontrol amarahnya mudah menderita disfungsi otak skala ringan. Ternyata kalau kita suka marah itu fungsi otak itu melemah. Jadi sifat agresif, kasar dan pemarah itu terkait dengan orbital atau medial prefrontal cortex circuit. Ya. Rasulullah SAW sendiri menganjurkan umat Islam agar dapat menahan emosi atau amarah. Sesuai sabdanya diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, orang yang kuat itu bukanlah yang kuat berkelahi atau yang menang dalam berkelahi, tapi yang bisa menguasai dirinya pada saat marah. Ini hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan hasil penelitian dilakukan di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat, menunjukkan bahwa jika seseorang memiliki pribadi yang emosional, misalnya lebih cepat marah, ternyata hal itu akan meningkatkan risiko penyakit jantung, kardiovaskuler, dan tekanan darah tinggi. Ya, alhamdulillah tadi malam di sini kita banyak yang rendah tensinya. Semoga tidak. Ya. Dengan demikian, Dr. Yance E. William dan dari Center for Disease Control and Prevention, Atlanta, Georgia, Amerika Serikat. Penelitian itu dilakukan terhadap 13.000 responden pria dan wanita selama 4,5 tahun. Jadi memang penelitian itu harus butuh waktu. Dan dari hasil penelitian itu diperoleh data 6% responden menyatakan bahwa mereka memiliki temperamen tinggi dan cenderung pemarah. Ini 6% dari sekian puluh ribu tadi. Di antara mereka yang bertemperamen tinggi berisiko 2 kali lebih besar untuk mengidap penyakit jantung dibanding mereka yang bertemperamen biasa-biasa saja. Padahal mereka yang berisiko ini memiliki tekanan darah normal. Ternyata tensi juga tidak menjamin. Ya, jadi tensi kita kalau normal bukan jaminan bahwa kita bukan kelompok yang pemarah. Orang-orang ini juga 2 kali lebih mungkin untuk menderita serangan jantung dan berbagai penyakit jantung yang mengakibatkan kematian. Tidak itu saja, orang-orang yang mudah marah tapi memiliki tekanan darah normal ini ternyata memiliki juga risiko penyakit jantung yang sama dengan mereka yang bertemperamen tinggi, di samping memiliki tekanan darah tinggi. Jadi ini tensi bukan indikator yang menunjukkan bahwa seorang bukan kelompok pemarah tadi. Demikian juga pada mereka yang sabar. Nah ini juga memiliki risiko jantung jika tekanan darah mereka tinggi. Ada kebalikan, kalau orang sabar pun kalau tensinya naik bisa juga KO. Ya. Dengan melakukan puasa, seseorang atau mau tidak mau harus bisa mengendalikan potensi amarah. Sebab jika tidak mampu mengendalikan potensi amarahnya, maka dia akan menderita beberapa penyakit seperti hasil penelitian tadi. Oleh karena itu jelas bahwa puasa mempunyai korelasi nyata atau signifikan dalam upaya mencegah berbagai penyakit psikologi yang kemungkinan akan dihadapi seseorang jika dia sama sekali tidak mampu menahan emosinya melalui ibadah puasa. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua,
kuat al-syahwaniyah, potensi kekuatan syahwat. Kekuatan ini cenderung memperturutkan hawa nafsu yang mengarah ke pemenuhan kebutuhan biologis manusia secara berlebih-lebihan. Jika potensi ini mendominasi dan berkuasa, manusia akan terjerumus ke dalam kenikmatan sesaat. Puasa mendidik kita mengendalikan nafsu. Namun jika itu masih belum cukup mempengaruhi kita dalam menahan nafsu, berarti ada yang salah dalam diri kita. Jadi kalau ada orang berpuasa masih rewa seperti kalau tidak puasa, ada yang tidak beres. Kadang kita menjalani ibadah puasa sebatas rutinitas yang sudah berjalan puluhan tahun selama kita hidup. Padahal puasa bukanlah rutinitas dalam ibadah, tapi upaya memperbaiki diri, self correction. Sehingga dengan berpuasa kita bisa mengendalikan dan memperbaiki nafsu syahwat yang menjadi nafsu yang terkendali dan diridhoi oleh Allah. Yang ketiga, kuat al-natiqah atau potensi berpikir. Jika potensi ini mengendalikan manusia, sebetulnya positif saja selama ia tidak berlebih-lebihan dalam mengembangkan potensi itu, baik dalam rangka memahami doktrin keagamaan maupun dalam implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ibadah puasa, substansi puasa adalah mengendalikan ketiga potensi tersebut sehingga bisa terarah dengan baik dan benar. Jadi dalam hal ini tuntutan utama dari orang yang berpuasa adalah membina, membimbing dan mengarahkan ketiga potensi tadi agar bisa disalurkan dengan baik dan benar. Oleh karena jika salah satunya yang dominan, maka bisa mempengaruhi jiwa manusia. Itulah sebabnya ibadah puasa merupakan teknik atau metode untuk melatih diri dan dalam mengarahkan berbagai potensi dalam diri manusia. Selanjutnya proses mengarahkan dan membina potensi tersebut serta dalam upaya memperoleh kualitas latihan selama bulan suci Ramadan adalah ketulusan atau keikhlasan. Itu menjadi suatu yang mutlak bagi yang berpuasa, sebab mencapai keikhlasan adalah tantangan berat bagi setiap shaimin atau orang yang berpuasa. Betapa tidak Nabi SAW menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan memberikan balasan setimpal berupa pengampunan dosa, baik dosa terdahulu maupun yang kemudian, bagi mereka yang bisa menahan diri serta berlatih dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tidak meninggalkan ucapan dusta dan amal jahat, Allah tidak butuh kepadanya, dia meninggalkan makan dan minum. Hadis riwayat Bukhari. Pada kesempatan lain Rasulullah SAW juga melarang orang-orang yang sedang berpuasa melontarkan perkataan yang sia-sia, banyak bicara tanpa isi, apalagi sampai berkata kotor dan kasar yang bisa menimbulkan perkelahian dan pertengkaran. Ini pernah saya dengar ceramah dari Ketua Umum PP Muhammadiyah, ya. Jadi ketika seorang majikan berpuasa, tapi kata-katanya itu ya sangat menyakitkan budaknya, maka apa kata Rasul, silakan Anda makan, tidak ada artinya puasa Anda. Itu artinya bahwa kalau kita berpuasa tetapi ucapan kita tidak ada mencerminkan nilai kebaikan, maka hanyalah lapar dan haus saja yang ditahan.
Rasul SAW bersabda, puasa itu ibarat perisai. Apabila seseorang di antara kamu berpuasa, janganlah berkata kotor dan kasar. Jika seseorang mencacimu dan menyerangmu, hendaklah mengatakan, aku ini berpuasa. Rasulullah SAW sangat melarang adanya bibit-bibit kemunafikan pada seorang muslim. Dan jika hal itu bercokol dalam hati manusia ketika berpuasa, hilanglah pahala puasanya. Dia hanya memperoleh lapar dan haus selama berpuasa. Setelah berbuka, dia tidak mendapatkan pahala puasa sebagaimana sabda Nabi SAW, betapa banyak orang berpuasa tetapi tidak mendapatkan dari puasanya selain rasa lapar. Hadis riwayat Nasai dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Itulah tiga hal yang mendominasi kita, dan alhamdulillah dengan petunjuk Allah kita berpuasa. Sangat kita harapkan puasa kita mampu mengendalikan ketiga hal yang menjadi tantangan ujian dalam pelaksanaan ibadah kita maupun berbagai aspek kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu kita bisa simpulkan bahwa puasa itu adalah kebutuhan. Kita butuh puasa agar supaya ketiga hal itu tadi, potensi yang bisa mendominasi di antara ketiganya, itu bisa membuat kita lalai ataupun jauh dari petunjuknya Allah. Bahkan kalau kita berpuasa, nafsu yang negatif tadi mendominasi, maka apa yang kita peroleh hanyalah haus dan lapar. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk diri kita, diri saya dan seluruh jemaah, untuk senantiasa menekuni berbagai ibadah, rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan, termasuk ibadah puasa. Dan disitulah akan kelihatan nanti setelah ibadah puasa apakah ada bekas yang tertinggal ataupun yang mewarnai akhlak perilaku kita selama ini, seperti yang diharapkan oleh Pak Dr. Muhammad Dong. Jangan seperti layaknya ibadah orang berlomba-lomba haji, tetapi ya kita lihat sekarang ya bagaimana. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.